Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air yang ada di Indonesia. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Ari Wibowo, gugat cerai istri usai 16 tahun berumah tangga. Biduk perkawinan pasangan aktor Ari Wibowo dan Inge Anugrah sedang goyah. Meski selama ini terasa adem ayem, nyatanya Ari Wibowo dan Inge Anugrah sedang tidak baik-baik saja. Pernikahan Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang kini sudah berusia 16 tahun itu bahkan terancam bubar lewat perceraian. Ari Wibowo mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Inge Anugrah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 April 2023. Diketahui Ari Wibowo dan sang istri menikah pada 7 Juli 2006 lalu. Dari pernikahannya, Ari dan sang istri dikaruniai 2 anak, yakni Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Walau ada gugatan cerai, Ari Wibowo dan Inge Anugrah masih tinggal serumah. Ari Wibowo mengatakan hubungan personalnya dengan Inge Anugrah tidak ada masalah, walau kisruh rumah tangga mereka sedang diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu Ari Wibowo bicara ditemani oleh Inge, di mana Ari Wibowo tidak banyak bicara terkait kisruh perkawinannya hingga berujung gugatan cerai. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum Ari Wibowo. Kabarnya ada sidang perdananya seperti apa? Tadi sidang perdananya sudah dilakukan oleh hakim, ketuanya itu Ibu Lucy. Dibuka kira-kira jam 10 lewat, tetapi dari pihak Ari yang hadir hanya pengacaranya. Sementara Ibu Inge, kami tim pengacara lengkap ada 6 orang, dan Inge juga didampingi bapak ibunya. Tadi sidang belum dianggap lengkap karena dari pengacara Pak Ari Wibowo ini mengirim pengacara namanya Saragi. Saragi ini adalah pengacara baru yang bukan tim dari Ibu Damayanti yang waktu mendaftarkan gugatan. Karena yang mendaftarkan gugatan itu Ibu Damayanti. Sementara yang baru datang ini pengacara yang dapat surat kuasa baru. Sehingga menurut hakim ada 2 kuasa sekarang ini. Yang tadi hadir dan pengacara yang mendaftarkan gugatan. Sehingga hakim ketika memverifikasi, hakim bilang saudara bisa diterima atau bisa hadir sepanjang yang waktu mendaftarkan gugatan itu sudah ada bukti pencabutan surat kuasa. Makanya dilengkapi dulu baru sidang masuk ke tahap mediasi. Ini hari ini sidang perdana ya? Sidang perdana. Nah, lalu untuk pihak tergugat, pengacaranya juga sudah diverifikasi semua. Sudah diverifikasi dan dianggap hadir lengkap hanya dari pihak Ari, yaitu belum bisa masuk ke pembacaan gugatan atau mediasi karena kehadirannya masih tanda petik belum dianggap sah karena Ari mempunyai 2 kuasa hukum dari tempat yang berbeda. Digugat tanggal berapa, Pak? Pendaftaran itu tanggal 3 April. 3 April. Nah, hari ini sidang perdana, gugatan 3 April dan hari ini sidang perdana. Hanya karena belum lengkap, hakim minta penggugat hadir bersama pengacara atau tergugat bersama pengacara itu tanggal 8 Mei. Ya. Sebab Alasan gugatan itu dalam surat gugatan ya, sudah tidak ada kecocokan lagi antara mereka berdua gitu. Sebab ketidakcocokan pokoknya tidak diungkapkan, tapi ya sudah tidak cocok lagi. Itu sejak kapan, Pak? Kabar selanjutnya datang dari Indra Bekti resmi cerai. Wajib beri nafkah 30 juta rupiah per bulan. Presenter Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi bercerai pada Senin 17 April 2023. Hal ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui sidang yang digelar secara e-court.
Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Indra Bekti wajib memberikan nafkah anak kepada Aldila Jelita sebesar 30 juta rupiah setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun. Itu juga berarti hak asuh kedua anak mereka jatuh kepada Aldila Jelita. Terkait putusan majelis hakim inilah keduanya masih berkesempatan mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Berikut keterangan dari pihak pengadilan dan juga pihak hukum. Belum. Izin terkait sidang pokok hasilnya. Oke. Udah siap ya? Untuk perkara nomor 877 PDTG 2023 PJS yang diajukan oleh Aldila Jelita binti Ramzi Bafagih melawan Bekti Indra Tomo bin Aruji Priyatmo. Alhamdulillah hari ini sudah diputus. Putusannya antara lain adalah pertama mengabulkan gugatan penggugat, kedua menjatuhkan talak satu banding sukro dari tergugat terhadap penggugat, terus yang ketiga menetapkan anak 2 orang berada dalam asuhan pihak penggugat yaitu Aldila Jelita binti Ramzi Bafagih. Terus biaya untuk 2 orang anak tersebut sudah dikabulkan, dan yang lainnya untuk petitum 5, 6 dan 7 dicabut. Ya. Itu bukan bagian dari putusan dari perceraian ya. Dari Bekti sendiri mungkin Bang ada Dari bukti. dari Bekti Enggak ada, Bekti menerima aja kok. Apa aja responnya dari Bekti ya sudah menerima putusan ini, karena memang kan ini semua udah diatur, udah disepakati bersama-sama sebelum mulai persidangan juga. Ya. Untuk nafkah anak-anak sendiri langsung mengiyakan aja Bang. Iya, sudah kan tadi termasuk kalau untuk nafkahnya sudah bagian dari dalam putusan, berapa nilainya ya itu mereka. Saya nggak mau ngomong. Jadi anak dan nafkah juga sudah bagian dari kesepakatan. Jadi jauh sebelum gugatan kan sudah ada kesepakatan. Nah ini mengiyakan aja, mengesahkan lagi soal itu. Oke? Artinya soal harta gono ini juga udah sepakat itu. Udah diatur itu tersendiri kok. Nggak ada konflik. Tidak ada konflik. Nggak ada. Oke? Untuk aturan mainnya jumpa dengan anak Bekti gimana? Nggak ada aturan mainnya, nggak ada kok, bebas kapan aja Bekti mau. Tapi itu kembali lagi tergantung dari jadwal anak-anak, jangan sampai mengganggu anak-anak kan. Kalau memang lagi anak-anaknya juga lagi sibuk juga ya mau gimana ketemu. Karena masalah kemarin kan masalah ada acara juga tuh anak-anak mau keluar kota. Bang Dila Oke. sendiri bisa dihubungin nggak sih Bang untuk wawancara gitu Bang? Tadi Dila ada kontak, kebetulan lagi sama Riri. Meski belum resmi cerai, Sandi Aulia sudah pisah rumah dengan suami. Sandi Aulia dan David Herbowo sepakat tak hadir sidang perceraian keduanya. Sebagaimana diketahui bahwa Sandi Aulia telah menggugat cerai David Herbowo pada 11 April 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya memutuskan untuk bercerai secara baik-baik dengan mementingkan kesejahteraan anak. Meski belum resmi secara negara, Sandi dan David sudah pisah rumah. Di sisi lain, kuasa hukum Sandi Aulia, Sandi Arifin mengatakan bahwa sang klien hanya ingin menuntut satu hal dari David Herbowo saat sidang perceraian. Sandi ingin agar dirinya bisa mengambil hak asuh anak. Artis film Ada Apa Dengan Cinta itu disebut tak akan menuntut harta gono gini. Berikut wawancara dengan pihak pengacara Sandi Aulia. Selamat malam semuanya. Jadi sehubungan dengan belum dong. Yuk Mas Andi silakan. Mas, selamat malam semuanya. Jadi sehubungan dengan mungkin sudah ramai ya berita-berita di
di berbagai medsos mengenai permasalahan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang klien kami ya. Nanti silakan teman-teman untuk melakukan dialog kepada kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang mesti kami jelaskan mengenai permasalahan daripada klien kami, Ibu Sandi Aulia. Itu aja sih prakata dari kita, silakan. Mungkin bisa dijelaskan sih maksudnya awal. Kalau gugatan itu kita masukin tanggal 11 ya, 11 April ya. Apa 11 Maret kalau nggak salah? 11 Maret kalau nggak salah. Di pengadilan agama mana, Bang? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Poin-poinnya sendiri yang diajukan gugatannya apa aja? Udah dijelasin sama Humas kan waktu itu bahwa permasalahan yang kalau dibilang sih nggak begitu ini ya, nggak begitu signifikan, cuma nanti bisa dimasukkan atau ditanyakan langsung ke Humas saja, karena kita secara detail kita nggak bisa untuk menyampaikan detail-detail dari permasalahan dari klien kami. Mas Sandi mention lagi dibilang ada 11 Maret, tapi yang tersebelah 11 April itu yang benar 11 April apa Maret, Mas Sandi? 11 kemarin. Berarti April. 11 April. Jadi 11 April kami telah mendaftarkan secara resmi. Memang waktu itu awalnya Dianggap cemarkan nama keluarga, adik Vicky Prasetyo gugat Angel Elga. Presenter Vicky Prasetyo dan Angel Elga masih bersiteru meski sudah bercerai dan bukan lagi pasangan suami istri. Perseteruan mereka terkait kasus pencemaran nama baik dan fitnah belum berakhir. Angel Elga tersandung dugaan melanggar Undang-Undang ITE setelah dilaporkan adik Vicky Prasetyo terkait kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Jaya. Saat itulah Angel Elga dilaporkan Baby Prasetyo, adik dari Prasetyo. Prasetyo senang laporannya kembali dilanjutkan polisi setelah mengadukan Angel Elga pada 3 tahun lalu. Saat dijemput paksa, Angel Elga disebutkan tetap menolak diperiksa lantaran sedang sakit. Prasetyo melaporkan Angel Elga setelah mantan istri Siri Roma Irama itu membuat konten video berisikan dugaan penghinaan ke keluarga Vicky Prasetyo. Ia berharap laporan Angel Elga dilanjutkan polisi hingga dilakukan pemeriksaan lanjutan. Berikut keterangan dari adik Vicky Prasetyo. Elga katanya atas laporan kakak gimana hari ini diperiksa? Jangan tinggi-tinggi. Iya, dia lagi diperiksa ya, kalau nggak salah di atas. Tadi melihat ada. Kak, ini dia Angel Elga pemeriksaan atas kasus apa, Kak? Laporan kakak yang mana? ITE? Dari materinya dari video YouTube dia. Oh, oke. Terkait apa, Kak? ITE-nya, Kak, pencemaran nama baik ya kakak di Ngata-ngatain keluarga saya. Oh. Kayak biasa, kayak dia zaman dulu gue sering ngata-ngatain dia. itu kejadiannya kapan sih kalau boleh tahu? Kejadiannya itu sekitar 2020 deh kalau nggak salah. Kakak melaporkannya? 2020. 20 juga melaporkan. Kenapa baru kali hari ini diproses, Kak? Enggak, kan soal ganti ya dari panitnya apa ya. Kita kan harus ikutin prosesnya juga. Ya. Terus gimana, Kak, sampai akhirnya laporannya diproses sama polisi? Alhamdulillah udah sidik ya, sejauh ini sidik sih. Cuma walaupun agak lambat, cuma udah ada progres lah. Tapi terus memantau kasus, maksudnya laporan kakak, Kak? Oh, terus. Terus saya pantau terus. Dan sampai akhirnya Angel hari ini diperiksa, yang kakak rasain seperti apa, Kak? Sebenarnya itu kalau nggak salah kemarin itu dia udah dijemput, cuma dia alasannya sakit muntah. Oh gitu. Dia udah dijemput di Pacific Place. Oke. Jemput paksa, karena dia udah 2 kali panggilan itu dia nggak kasih keterangan, bahkan dia nggak kasih sama sekali kasih tahu inilah, nggak respon lah. Dia nggak respon. Pengacaranya siapa, Kak? Pengacara siapanya tuh? Iya. Oh, nggak tahu deh pengacara dia siapa. Tadi nggak ada di atas. Nggak ngeliat banget gitu, sekilas aja. Kalau Kemungkinan ditahan atau seperti apa? Ya kalau itu kan di luar dari saya ya, mungkin itu nanti dari pihak polisinya aja kalau ditahan atau enggak. Kak, kalau boleh tahu, maksudnya case permasalahan dia ngata-ngatain keluarga kakak seperti apa sih sampai akhirnya dibuat laporan? Iya, jadi itu dia bikin videonya itu ada 4 bagian, video 1, video 2, video 3, video 4. Nah di video 4 itu dia bilang kayak keluarganya itu nggak bisa berubah, dianya itu selalu melakukan penipuan terus. Jadi dia ada bilang begitu, sedangkan dari putusan ingkrah pengadilan satu pun nggak ada bahwa keluarga saya itu yang ada di kasus tersebut. Makanya kayak ngerasa keberatan lah. Kak Vicky seperti apa, Kak? tahu
tentang permasalahan ini, Ini kan RT pelapor. sebenarnya udah lama ya. Harganya udah lama. Jadi kalau dibilang tahu ya dia pasti tahu. Cuma ya tetap kita berjalan aja ngikutin kasus ini udah sampai mana nih. Maksudnya Kak Vicky mungkin udah berdamai, artinya udah kelar gitu. Nah, itu kenapa dengan kakak masih ada dendam atau gimana? Berdamai sama siapa? Maka Vicky. Maksudnya udah kelar kan sidang? Oh kalau yang itu ya semua kan berjalan. Kakak saya juga selama ini kooperatif kok. Kalau misalnya ada panggilan dari apa kepolisian dia langsung datang. Tahu kenapa dia susah banget sampai akhirnya dia dijemput pada saat di Pacific Press walaupun dia alasan muntah-muntah dan lain-lain lah ya enggak. Isu kedekatan Alma X Putih Abu-Abu dengan Aming. Alma X Putih Abu-Abu baru saja merilis single perdananya yang bertajuk Hati Yang Terang ciptaan Pongki Barata di bawah naungan Multimas Production. Tak hanya lagu saja, Alma X Putih Abu-Abu pun merilis musik videonya yang sudah tayang di YouTube. Video musiknya pun viral sehingga Alma X Putih Abu-Abu digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Aming Sugandi. Alma buka suara, ia sadar semenjak video musiknya dirilis banyak sekali gosip antara dirinya dengan Aming. Alma menegaskan, perubahan kepribadian Aming saat ini bukanlah dirinya. Hanya saja hal itu yang mau diungkap oleh pemeran ekstravaganza yang dituangkan dalam musik video Hati Yang Terang. Kendati demikian, berkat adanya kerjasama dalam musik video, Alma Tania mengaku hubungannya semakin dekat dengan Aming. Alma tak mau berujar apakah ia hanya menganggap Aming hanya sebatas teman atau bisa lebih. Hanya saja mereka saling sayang. Berikut wawancara dengan Alma. Respon dari orang tua, dari penggemar barangkali. Kalau dari cinta musik Indonesia. Dua sekali. Kalau dari orang tua ya pasti bangga lah. Maksudnya kan sebelumnya nggak pernah juga kan nyanyi, maksudnya tuh seserius ini sendirian gitu kan. Terus apalagi sama Mas Pongki, kebetulan kan mama papa suka banget sama Mas Pongki, jadi nggak kepikiran juga, senang lah gitu. Kalau followers aku mungkin bertambah banyak. Bertambah, alhamdulillah, walaupun sedikit. Cuman ya kebanyakannya gitu. Pas aku sendiri tuh pada nanyain gitu. Karena dari sananya tidak diklarifikasikan bahwa aku sudah tidak di sana. Jadi kebanyakan tuh nanya ke aku, terus bilang gitulah, banyak kata-kata yang gak enak. Cuman ya mau udah terbiasa kalau itu. Biarin aja. Udah biasa ya, kau udah jadi orang terkenal tuh begitu ya, jadi sorotan tuh wajar ya. Iya, jadi ya udahlah, kalian mau berpikir apapun, ya udah ini hidup aku ya gimana aku. Jadi mulai kapan udah nggak di Putih Abu-Abu? Akhir 2022 awal Desember, akhir Desember gitu ya. Pokoknya pas tahun baru. Tahun baru 2022 ya, udah solo berarti, udah memutuskan sendiri. Tapi belum masuk ke Multimas. Beberapa hari baru. Aku kan waktu itu tuh lagi di liburan tahun baru tuh aku di Jogja. Nah pulang dari situ barulah aku dapat tawaran itu gitu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.